Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Apa yang Yesus gunakan saat meredakan badai di Danau Galilea? A. Sebuah peringatan. B. Hardikan. C. Mantra. D. Mengarahkan tangan. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Hardikan. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 2. Apa yang Yesus katakan kepada ibunya di atas kayu salib? A. Aku haus. B. Bapa, ampunilah mereka. C. Sudah selesai. D. Ibu, inilah anakmu. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Ibu, inilah anakmu. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." 3. Di kota manakah Yesus mengubah air menjadi anggur? A. Yerusalem. B. Betani. C. Kana. D. Bethlehem. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Kana. Yohanes 2 ayat 1-9. Peristiwa ini tercatat di dalam bagian firman Tuhan ini, menceritakan peristiwa perkawinan di Kana, dan Yesus mengubah air menjadi anggur di sana. 4. Apa maksud Yesus ketika dia berkata, "Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi"? A. Itu sangat bijak. B. Itu sangat bodoh. C. Itu adalah perintah. D. Itu harus dilakukan. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Itu sangat bodoh. Matius 7 ayat 6. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan bahwa adalah bodoh jika kita memberikan suatu pengajaran yang sangat berharga kepada mereka yang tidak menghargainya. 5. Pohon apakah yang dikutuk Yesus? A. Pohon apel. B. Pohon zaitun. C. Pohon palem. D. Pohon ara. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Pohon ara. Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. 6. Setelah peristiwa dirampasnya tabut Allah oleh orang Filistin, kemanakah Daud membawa tabut itu untuk dikembalikan? A. Bethlehem. B. Nazaret. C. Hebron. D. Yerusalem. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Yerusalem. 2 Samuel 6 ayat 1-23. Judul dalam pasal ini adalah Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang Daud yang dengan penuh sukacita membawa kembali tabut Allah ke Yerusalem setelah banyak peristiwa terjadi akibat perampasan tabut Allah oleh orang Filistin. 7. Siapa istri Nabal yang akhirnya dinikahi oleh Daud? A. Mikal. B. Ahinoam. C. Abigail. D. Batsheba. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Abigail. 1 Samuel 25 ayat 39. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat."
Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. 8. Di kitab apa dan pasal berapa Tuhan mengirimkan 10 tulah di Mesir? A. Bilangan 3, B. Keluaran 7, C. Imamat 13, D. Ulangan 12. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Keluaran 7. Ke-10 tulah yang Tuhan berikan bagi bangsa Mesir tercatat di dalam kitab Keluaran pasal 7-12. 9. Yesus berasal dari suku Yehuda. Anak keberapakah Yehuda? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Keempat. Kejadian 35 ayat 23. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. 10. Apa yang menjadi makanan Yohanes Pembaptis? A. Belalang dan madu hutan, B. Roti dan daging, C. Buah-buahan, D. Dadi dan madu. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Belalang dan madu hutan. Matius 3 ayat 4. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. 11. Siapa nama lain dari Daniel? A. Misael, B. Belteshazzar, C. Mesak, D. Asaria. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Belteshazzar. Daniel 1 ayat 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. 12. Gunung Nebo adalah tempat Musa memandang tanah Kanaan karena Tuhan tidak mengizinkannya memasukinya. Ada di wilayah pegunungan apakah Gunung Nebo? A. Pegunungan Ararat, B. Pegunungan Moria, C. Pegunungan Abarim, D. Pegunungan Gilead. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Pegunungan Abarim. Ulangan 32 ayat 49. Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. 13. Nama perempuan yang menolong kedua pengintai Israel ketika mereka mengintai Yeriko adalah A. Milka, B. Merab, C. Rahab, D. Basmat. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Rahab. Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. 14. Di kitab Wahyu, jemaat manakah yang Tuhan cela karena telah meninggalkan kasih-Nya yang mula-mula? A. Pergamus, B. Laodikia, C. Efesus, D. Tiatira. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Efesus, Wahyu 2 ayat 1 dan 4. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. 15. Siapakah nama kedua anak Hiel yang menjadi korban atas pembangunan kembali Yeriko sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan Yosua? A. Abiram dan Segub, B. Nadab dan Abihu, C. Datan dan Abiram,
D. Hofni dan Pinehas. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Abiram dan Segub. 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.